Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menepati janji gue ya, untuk membuat video istilahnya rekomendasi koin. Jadi kemarin ini beberapa hari yang lalu ya, ini rekomendasi 5 koin kripto part 1 ya. Jadi ini ada 5 koin yang saya rekomendasikan ya teman-teman, untuk part satunya. Karena banyak banget yang pengen saya bikin part 2 nya, ya udah saya bikin ya teman-teman. Jadi part 2 nya ini akan saya bikin ya. Yang pertama itu adalah One Inch ya. Jadi ini rekomendasi saya One Inch ya. Kalau misalkan kita lihat juga recovery-nya cukup cepat. Kemudian memang dia itu di bawah jaringan Ethereum ya. Jadi memang kalau misalkan kita udah berapa kali lihat ya, waktu Ethereum itu naiknya lumayan ya teman-teman, One Inch ini juga ikut terdampak secara tidak langsung gitu teman-teman ya. Untuk si One Inch ini kemudian untuk di scalpingin juga enak ya, fundamentalnya juga oke gitu teman-teman. Jadi ya itu udah beberapa hal yang mendasari kenapa saya rekomendasiin untuk One Inch. Jadi kalau kalian yang masih kurang yakin apakah One Inch ini fundamentalnya bagus, kalian bisa Dior kembali gitu ya, resistment kembali. Oke, jadi kita tarik aja dari Fibonacci ya teman-teman, swing low ke swing high nya. Jadi memang dia ini tertahan oleh EMA 21 nya nih. Nih garis warna biru ini teman-teman. Nah di sini ya kepentok guys, ya kepentung ya. Nah akhirnya dia konsolidasi kembali dan dia juga time frame 4 jam sudah masuk area overbought. Nah jadi untuk lebih berhati-hati nih buat kalian nih teman-teman ya. Jadi yang nanyain untuk antrinya di mana ya, ini saya kasih tahu aja teman-teman ya. Nah kita bisa lihat di sini teman-teman, di sini ya, di sini di sekitar daerah dari sini. Nah di sini saya warna merah ini, nah ya di sekitar ini beberapa kali menjadi support nih dan resisten nih. Beberapa kali menjadi support dan resisten itu di kisaran 35.300-an sampai 36.000 ya. Jadi kisaran itu untuk menjadi support terdekat ya. Next lagi itu ada di berapa bro? Di kisaran 33 ribuan ya teman-teman, di sekitar 33 ribuan. Kemudian next lagi itu di sekitar berapa? Di sekitar sini 30 ribuan ya teman-teman. Dan bawahnya lagi itu pasti di sekitar 24 sampai 26 ribuan ya. Untuk paling bawahnya nih, support paling bawahnya itu, ini ada beberapa support jangka pendek dari One Inch ya teman-teman. Kemudian resistannya pasti terdekat di sekitar 38.500-an ya, yaitu ada ketemu dengan EMA 21 nya ya, dan ada di EMA 34 ya, kisaran 38 sampai 39 ribuan lah ya, itu untuk terdekat. Next lagi resisten ya, ada di sekitar 42 ribuan. Di situ juga ada MA50 ya teman-teman, dan MA100 nya di sini. Ya, kisaran ini teman-teman nih. Ya, jadi ini adalah beberapa titik support dan resisten terdekat. Next lagi di MA200 nya nih. Ungu warna muda ini. Itu kisaran 45 ribuan. Ya, ini udah untuk One Inch jangka pendek ya. Beberapa support resisten terdekat, dan next lagi di retracement 0,786 nih teman-teman, atau sekitaran 49 ribuan. Ya, 49 sampai 50 ribu rupiah. Ya, jadi ini adalah beberapa titik support resisten untuk One Inch ya. Jadi untuk kalian ya bebas, saya udah kasih info gitu ya teman-teman. Kemudian Cake. Nah, ya teman-teman, jadi Cake ini adalah memang di bawah jaringannya Binance juga teman-teman ya. Ya, yang siapa sih yang nggak tahu PancakeSwap gitu kan teman-teman ya. Hello, siapa yang tidak tahu PancakeSwap gitu ya. Itu juga fundamentalnya oke ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat juga reboundnya juga cukup cepat dan fundamentalnya oke ya. Banyak hal lah, banyak faktor kenapa saya rekomendasiin Cake ya, ketimbang memang produknya itu sering banget dipakai untuk swap dan lain sebagainya dari si Cake atau PancakeSwap ini sendiri ya. Jadi kita tarik dari Fibo ya teman-teman, swing low ke swing high nya memang dia masih struggling nih di antara retracement 0,5 sampai retracement 0,382. Dia masih struggling di area situ. Itu kisaran 18,7 dolar sampai 20,6 dolar gitu ya teman-teman ya. Jadi masih di kisaran-kisaran ini ya, kisaran ini teman-teman, kisaran ini dan kisaran ini ya. Tuh masih di sekitar sini. Jadi kalau misalkan kalian mau antri-antri ya sekitar itu untuk terdekatnya nih. Supportnya itu sekitar 18,8an sampai 19 dolaran ya, untuk yang mau antri-antri bawah terdekatnya ya. Next bawa lagi di kisaran berapa nih, sini di tengah-tengah sini ada nih teman-teman ya, itu sekitar 17,8 dolar, sekitar itu. Bawahnya lagi itu ada retracement 0,618, itu ada di sekitar 16,9 ya. Jadi ini adalah beberapa support terdekat dari si Cake. Nah kemudian resist terdekat pasti di sekitaran 20,6 dolar ya, itu ada di retracement 0,382. Next lagi ada di sini. Nah, di sini teman-teman, di situ juga ada dekat dengan
MA50-nya ya, beberapa kali menjadi support dan resisten juga, itu kisaran $21,5. Atasnya lagi ada di retracement 0,236 atau di sekitaran $22,9. Ya, jadi ini beberapa support resisten terdekat untuk si cake. Ya, teman-teman ya, jangka pendeknya udah saya infokan. Lalu untuk ATH-nya si cake ini sendiri ya, teman-teman, itu di sekitaran $44,6. Ya, jadi itu ATH sebelumnya untuk si cake ini sendiri. Ya. Jadi untuk cake kenapa saya nggak bahas di Indodax, karena memang dia nggak bisa kita lihat secara keseluruhan. Kalau misalkan kita lihat di Indodax kan dia belum lama listing, jadi lebih enak kita lihat di trading view ya. Cake USDT kita ambil dari Binance ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau yang kalian mau tradingin ke versi rupiah, bisa kalian apa ya namanya, kalian inilah ini berapa kursnya gitu ya teman-teman, tinggal dari dolar ke rupiah gitu ya. Kurs USDT-nya berapa tinggal kalian kaliin aja, kurang lebihnya gitu kan teman-teman. Paling-paling ada selisih dikit lah, beda exchange ya. Oke, jadi yang pertama udah ada One Inch, kemudian Cake ya, kemudian ada 2 koin. Next lagi ada apa? Yaitu adalah Theta teman-teman ya. Nah ini kenapa saya bilang Theta, karena memang ini nanti paket ya Theta dan Tiful ya. Fundamentalnya bagus ya, saya udah berapa kali bahas untuk si Theta dan Tiful. Karena dari fundamentalnya bagus ya, dia bergerak di platform streaming juga kan teman-teman ya. Kemudian juga yang ikut supportnya sampai CEO YouTube pun ikut dalam proyekannya Theta ini sendiri, dan masih banyak lagi lah ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa dior kembali untuk fundamentalnya gitu ya. Oke, jadi saya tarik dari swing low ke swing high-nya dari Theta ini sendiri, time frame 4 jamnya teman-teman ya. Dia juga terpentok oleh EMA 21-nya nih, dan EMA 34 nih, garis warna biru dan merah ini teman-teman, kepentok nih dia. Akhirnya koreksi dan dia juga sudah masuk overbought juga time frame 4 jamnya nih. Ya untuk si Theta ini sendiri. Jadi memang untuk terdekatnya dia jatuh ke kisaran berapa ya teman-teman? Teman-temannya terdekatnya kisaran-kisaran ini dia jatuhnya itu sekitaran 76.000 ya teman-teman, karena memang berapa kali menjadi support area itu. Next lagi bawahnya lagi di sekitar sini 70 ribuan ya untuk Theta ya. Kemudian yang lebih bawahnya lagi itu di sekitar ini teman-teman. Nah di sini ya berapa kali dia struggling di area sini juga, yaitu sekitar 63 ribuan, dan lebih bawahnya lagi itu sekitar 51 ribuan teman-teman ya. Jadi ada beberapa support untuk si Theta jangka pendeknya ya teman-teman. Jadi kalian bisa istilahnya tentukanlah area cicil kalian sendiri. Oke teman-teman ya. Kemudian untuk resistnya masih di ini teman-teman terdekatnya, yaitu di 81 ribuan terdekat ya. Next lagi ada di sekitar sini teman-teman. Next lagi sebentar ya teman-teman, di area sini nih ya, sekitar 86 ribuan. Next lagi ada di retracement 0,786 atau sekitaran 90 ribu ya teman-teman. Di situ juga sudah dekat dengan MA 100-nya nih ya. Next lagi di MA 200 atau sekitaran 97 ribuan ya. Ini ada beberapa titik support dan resisten yang terdekat untuk si Theta ini sendiri. Jadi saya infokan ini rekomendasinya ya teman-teman, ada titik support dan resisten terdekat. Dan untuk ATH-nya teman-teman ya, untuk ATH dari si Theta ini sendiri ya, itu di sekitaran 234 ribuan. Nah ya teman-teman, jadi kalau kalian udah cicil dan mungkin mau nanti deh saya hold lah sampai sebulan 2 bulan nanti saya jual ya, semoga aja dia mendekati ATH-nya ya teman-teman ya. Tadi untuk Cake, One Inch juga udah, kemudian Theta ya. Kemudian kita lihat Tiful ya. Kalau One Inch itu kurang lebih ATH-nya 150 ribuan deh kalau nggak salah ya teman-teman ya. 150 ribuan IDR-nya. Oke, ini Tiful teman-teman ya. Tiful juga sama juga kebentuk oleh EMA 34 ya, atau garis warna merah ini. Dia juga sudah masuk area overbought ya. Jadi memang koreksi dan sekarang memantul ya teman-teman ya. Jadi memang kalau dia koreksi lagi nih ke kisaran berapa bro ya, koreksi lagi ke kisaran ini lagi, ke kisaran 3.800-an ya untuk si Tiful supportnya. Bawahnya lagi itu ke kisaran berapa di sini teman-teman ya, sebentar di sini. Nah ya teman-teman, kisarannya 3.700 ya teman-teman. Kemudian yang lebih bawahnya lagi di sini, nah itu kisaran 3.500, dan lebih bawahnya lagi di 3.200-an karena ada di ya, kita ambil dari swing low-nya ini teman-teman ya. Oke, ini beberapa titik support yang harus kalian perhatikan ya teman-teman ya. Kemudian untuk resistennya ya teman-teman, untuk terdekatnya pasti di sini area dia terpentok, yaitu di 4077. Next lagi ada di berapa teman-teman, ada di sekitar sini ya, berdekatan dengan MA50-nya, itu kisaran 4250-an. Next lagi ada di kisaran berapa bro, ada di retracement 0,786 ini teman-teman, atau sekitaran 4600-an ya. Itu adalah beberapa titik support dan resisten terdekat dari si Tiful ini sendiri.
Jadi kalian bisa tentukan kira-kira mau cicil beli di area berapa. Oke teman-teman, lalu untuk ATH-nya ini dia udah kebentuk ya, new ATH di tanggal 9 bulan 6 teman-teman. Ya teman-teman ya. Sedangkan kalau Theta belum gitu ya, belum bikin new ATH. Kalau Tiful nih udah bikin new ATH ya, itu sekitaran 9.900-an. Ya jadi ya semoga aja hold sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin ya, waktu nanti market memang merestui ya untuk lanjut buluran ya bisa aja dia OTW mendekati ATH-nya atau bahkan melewati. Ya ini untuk Tiful. Lalu untuk yang terakhir ya teman-teman ya, terakhir saya rekomendasiin CRV. Ya, jadi CRV juga ini fundamentalnya bagus, bukan kaleng-kaleng juga teman-teman ya. Dan dia berapa kali juga reboundnya lumayan enak, dan untuk scalping juga oke. Gini untuk si CRV ini ya, dia di ATH-nya itu sekitaran 72 ribuan teman-teman. Ini kita ambil dari si Indodax ya. Oke. Jadi dia memang juga terpentok ya teman-teman ya, terpentok oleh EMA 21, kemudian juga di situ ada MA 100-nya. Ini kepentok di sini kisaran 36 ribuan teman-teman, kepentok. Ya, dan sekarang dia lagi meretest untuk MA 200-nya time frame 4 jam nih. Ya, memantul sedikit dari area 34 ribuan. Jadi memang ini menjadi support terdekatnya di sekitar 34 ribu ya teman-teman. Nah di bawahnya lagi next itu ada di sekitar 29 sampai 30 ribu rupiah, yaitu ada di juga retracement 0,786 ya untuk supportnya si CRV. Kemudian ya untuk lebih bawahnya lagi di sekitar sini teman-teman ya, sekitaran 26 ribuan ya. Kemudian next bawahnya lagi itu di kisaran berapa? Di sini kisaran 22 ribuan, dan lebih bawahnya lagi itu di swing low-nya itu sekitar 18 ribuan ya. Jadi kalian bisa tentukan lagi di titik mana kalian mau cicil beli. Kemudian untuk resisten pasti di resisten terdekatnya ya teman-teman di sini ya, itu kisaran 36 ribuan. Next lagi di retracement 0,618 ini teman-teman ya, di sini. Oke, atau sekitaran 38.800-an ya. Next lagi ada di retracement 0,5 atau sekitaran 45 ribuan. Dan dia ATH-nya itu di sekitaran 72 ribuan teman-teman ya untuk si CRV ini. Jadi udah saya infokan beberapa koin rekomendasi dari saya, berikut juga dengan support dan resistennya jangka pendek maupun ATH-nya. Ya teman-teman, keputusan di tangan kalian kembali, mau di scalpingin atau mau kalian dior dulu, kalian mau research dulu lagi ya, atau kalian nanti setelah udah kebeli cicil area bawah harga murahnya, kalian mau hold ya sampai mendekati ATH-nya, ya bebas-bebas saja, keputusan di tangan kalian teman-teman. Tapi juga harus dilihat untuk perkembangan si Bitcoin ya. Itu aja teman-teman untuk beberapa rekomendasi koin dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa dior kembali. Ini bukan paksaan ataupun keharusan untuk kalian mengikuti saya. Saya hanya memberikan rekomendasi ya teman-teman. Ini loh ya, kira-kira koin yang bagus menurut saya ini. Ya kalian bisa coba lihat, bisa dior lagi, bisa research mandiri kembali ke webnya lah, ke roadmapnya dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Itu aja, semoga video saya bisa membantu kalian ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.